Halo, selamat pagi sahabat pemasyarakatan. Halo. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali ya pagi hari ini dapat bertemu dengan Anda kembali. Dengan saya Ulia. Dan saya Puspita. Dalam program Apa Kabar Pemasyarakatan. Sahabat pemasyarakatan, sudah kami rangkum berita-berita menarik terupdate tentang aktual seputar pemasyarakatan di minggu ini, baik itu lapas, rutan, bapas maupun rubasan. Nah, sahabat pemasyarakatan, untuk mengetahui berita apa saja yang ada di minggu ini, tetap bersama kami di Apa Kabar Pemasyarakatan. Sahabat pemasyarakatan, berita pertama kali ini kami kabarkan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menggelar kegiatan penguatan pengawasan di bidang pemasyarakatan. Ya, kegiatan ini merupakan momentum yang tepat untuk mengingatkan seluruh insan pemasyarakatan dalam menjaga integritas dan meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan dan klien pemasyarakatan. Guna menciptakan kinerja pemerintah yang profesional dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggelar kegiatan penguatan pengawasan di bidang pemasyarakatan pada Kamis 1 April 2021. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga dan menghadirkan Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu sebagai narasumber, serta diikuti oleh seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan se-Indonesia yang terhubung secara virtual. Dalam sambutannya, Reinhard menyampaikan, kegiatan penguatan pengawasan ini merupakan momentum yang tepat untuk mengingatkan seluruh insan pemasyarakatan dalam menjaga integritas dan meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan atau klien pemasyarakatan, serta meningkatkan etos kerja dalam membangun zona integritas. Komisi Pemberantasan Korupsi bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM melakukan penyuluhan anti korupsi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Sukamiskin. Dalam sambutannya, Ketua KPK mengatakan bahwa kehadiran KPK di tengah warga binaan dilakukan sebagai bentuk kepedulian agar tidak terjadi krisis sosial, keamanan, dan ketertiban. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar penyuluhan anti korupsi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin pada Rabu 31 Maret 2021. Penyuluhan bertajuk Mengenal, Menyadari, dan Membangun Diri untuk Berperan Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi ini diikuti oleh narapidana yang masa tahanannya akan berakhir. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan kehadiran KPK di tengah warga binaan dilakukan sebagai bentuk kepedulian agar tidak terjadi krisis sosial, keamanan, dan ketertiban. Menurutnya, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri termasuk para narapidana korupsi. Keberhasilan pemasyarakatan dalam menggagalkan upaya penyelundupan dan peredaran narkoba di lapas dan rutan menuai pujian serta penghargaan dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri. Ya, penghargaan ini diberikan oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, dan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga. Keberhasilan pemasyarakatan gagalkan berbagai upaya penyelundupan dan peredaran narkoba di dalam lapas dan rutan menuai pujian serta penghargaan dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika, Badan Reserse Kriminal atau Ditipid Narkoba Bareskrim Mabes Polri. Penghargaan diberikan oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, dan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga dalam pembukaan kegiatan Rapat Kerja Teknis Ditipid Narkoba Bareskrim tahun anggaran 2021 pada Selasa 30 Maret 2021. Selain Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, penghargaan yang sama juga diberikan kepada Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ya, sahabat pemasyarakatan, berita keempat datang dari Lapas Kalianda yang baru saja melakukan penguatan P4GN. Ya, betul sekali. Bersama BNNK Lampung Selatan, Lapas Kalianda siap berantas narkoba. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan memberikan penguatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN kepada petugas Lapas Kalianda di Aula Lapas Kalianda pada Kamis 25 Maret 2021. Kita bersama-sama punya niat yang tulus untuk menjauhkan narkoba, khususnya di lingkungan Lapas Kalianda dan tentunya untuk masyarakat Indonesia.
Dalam sambutan Kepala Lapas Kalianda, Dr. Tera Destori menuturkan bahwa kegiatan penguatan adalah upaya dari pihaknya untuk menguatkan petugas Lapas Kalianda, terutama di bagian penjagaan yang berhadapan langsung dengan warga binaan pemasyarakatan. Di akhir kegiatan penguatan, BNNK melaksanakan tes urin nafza kepada seluruh petugas Lapas Kalianda. Berita selanjutnya datang dari warga binaan Rutan Kelas 1 Cipinang yang mampu menghasilkan karya seni berbentuk lukisan yang sangat indah. Ya, penasaran kan seperti apa lukisan buatan narapidana? Yuk kita saksikan berikut ini. Sebuah karya seni bisa tercipta atau terlahir dari mana saja, tidak terbentur ruang dan waktu, serta tidak pula hanya bisa dihasilkan oleh orang-orang yang tidak tersangkut masalah hukum. Terbukti warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang mampu menghasilkan karya seni berbentuk lukisan yang sangat indah. Bahkan ketika di-share melalui sosial media, karya itu banyak diminati masyarakat. Kepala Subseksi Bimbingan Kegiatan Rutan Kelas 1 Cipinang, Kiki Aji Hidayat Rifki menjelaskan beberapa karya lukisan warga binaan sudah ada yang terjual meskipun belum terlalu banyak, hanya karena melalui online. Namun dengan kondisi demikian, setidaknya dapat menjadi harapan sekaligus memotivasi jiwa entrepreneur warga binaannya. Sehingga ketika telah selesai menjalani masa hukuman dan kembali ke masyarakat, mereka dapat menjalani kehidupannya secara normal dalam memenuhi kebutuhan ekonominya dengan bekal keterampilan yang telah didapatkan di dalam rutan. Ya, sahabat pemasyarakatan, kita kembali ke berita selanjutnya. Bekerja sama dengan lembaga P4S Laukawar, warga binaan Lapas Narkotika Samarinda mendapatkan pelatihan budidaya madu kelulut. Untuk mengetahui berita selengkapnya, mari kita saksikan tayangan berikut. Selasa, 30 Maret 2021, Lapas Narkotika Kelas 2A Samarinda bekerjasama dengan lembaga P4S Laukawar melaksanakan kegiatan pembukaan program pembinaan kemandirian berupa pelatihan madu kelulut bagi warga binaan. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 40 warga binaan dengan tujuan dilakukannya pelatihan ini sebagai upaya untuk menambah pengetahuan dan kemampuan bagi warga binaan yang nantinya bisa digunakan ketika bebas. Sahabat pemasyarakatan, berita selanjutnya datang dari Bapas Ciangir yang baru saja melaksanakan pembinaan fisik, mental, dan disiplin bagi petugas Bapas Ciangir. Ya, untuk mengetahui berita selengkapnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Kepala Bapas Ciangir Mulyadi Gani membuka kegiatan fisik, mental, dan disiplin atau VMD bagi petugas. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapabilitas, disiplin, dan ketahanan fisik petugas Bapas Kelas 2 Ciangir. Dalam sambutannya, Kabupaten Ciangir Mulyadi Gani mengatakan dengan adanya kegiatan ini, seluruh petugas dapat meningkatkan kedisiplinan serta profesional seperti moto Kemenkumham pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Ya, sahabat pemasyarakatan, dalam rangka meningkatkan program ketahanan pangan nasional, Rutan Kelas 2A Batam melaksanakan panen raya jagung. Kegiatan panen raya jagung ini dihadiri langsung oleh Kakanwil, Kadifpas, Kadifyankum, dan Kalapas Batam. Dalam rangka meningkatkan program ketahanan pangan nasional, Rutan Batam melaksanakan panen raya jagung pada Kamis 25 Maret 2021. Acara panen raya ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Husni Tamrin, didampingi Kadifpas, Kadifyankum, Kadifmin, beserta Kalapas Batam. Kakanwil ikut memetik hasil panen jagung secara langsung di halaman kebun jagung Rutan Batam. Pada kegiatan panen raya jagung ini diperkirakan hasil panen yang didapatkan sebanyak 3 ton jagung. Ya, sahabat pemasyarakatan, berita terakhir di minggu ini ditutup oleh Lapas Perempuan Semarang yang baru saja meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menggelar program Dasi 5. Untuk mengetahui berita selengkapnya, yuk kita saksikan tayangan berikut. Walaupun Lapas Perempuan Semarang telah berhasil memperoleh predikat UBBM, semua itu tak lantas membuat para petugas Lapas Perempuan Semarang berdiam diri. Jajaran Lapas Perempuan Semarang terus berupaya dan berkomitmen mempertahankan predikat UBBM dan senantiasa meningkatkan kualitas layanan publik. Lapas Perempuan Semarang melakukan kegiatan Dasi 5 atau Dana Sosial Peduli Sesama, Semarang 26 Maret 2021. Kegiatan ini juga merupakan ajang promosi program unggulan Lapas
dalam mempertahankan zona integritas dan mempromosikan hasil karya warga binaan Lapas Perempuan Semarang. Sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Dan untuk mengupdate berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, terus ikuti media sosial kami di bawah ini. dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan Pasti.